Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Luki Hermanto, channel yang membahas seputar wedding fotografi dan tutorial fotografi. Dalam video kali ini saya ingin share bagaimana meminimalisir kerugian ketika klien tidak membayar lunas. Seperti apa caranya? Yuk simak video berikut sampai selesai. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe, karena di channel ini kita akan bikin video-video yang bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, matur nuwun. Ini adalah segmen baru di mana di segmen ini saya akan share tentang pengalaman saya ketika dalam menjalankan wedding fotografi ini. Saya memulai menggunakan brand Luki Hermanto yaitu dari tahun 2010. Ya, meskipun belum lama-lama banget lah. Di sini saya akan share pengalaman-pengalaman saya ketika dalam menjalankan bisnis wedding fotografi. Share kali ini akan sangat bermanfaat jika teman-teman mendapatkan klien secara langsung ya, ataupun direct klien. Namun bagi teman-teman yang sedang mengalami permasalahan dan dapat jobnya dari pihak perias ataupun pihak ketiga ataupun pihak keempat, ya mungkin masih perlu untuk dimodifikasi yang agar sesuai dengan kebutuhan ataupun sesuai dengan permasalahan teman-teman. Dalam membangun brand wedding fotografi ini, saya tidak menjalankan pure secara bisnis. Saya lebih mementingkan bahwasanya bagaimana saya bisa menjadi solusi bagi klien-klien ataupun bagi teman-teman yang meng-hire saya untuk mendokumentasikan ataupun menjadikan saya sebagai bagian dari acara ataupun bagian dari momen yang spesial mereka. Jadi saya lebih mementingkan ataupun saya lebih memposisikan diri saya itu bukan sebagai bisnis, ataupun ya meskipun tidak menutup kemungkinan bahwasanya saya mencari keuntungan ataupun mencari uang di wedding fotografi, namun saya tidak 100% pure bisnis wedding fotografi. Bagi saya ilmu dan pengetahuan wedding fotografi itu merupakan sebuah titipan. Titipan ini adalah sebuah amanat, dan amanat ini wajib saya bagikan dan siapa tahu bisa menjadi manfaat bagi orang lain, terutama bagi klien-klien ataupun calon pengantin yang meng-hire saya. Salah satu permasalahan yang ada di wedding fotografi ataupun di bisnis wedding fotografi yang sangat krusial yaitu permasalahan di pembayaran, karena ya kita tahulah kita bisa menjalankan roda-roda bisnis itu dari pembayaran oleh klien. Jadi ketika pembayarannya itu katakanlah tidak lunas, maka jelas sendi-sendi ataupun roda-roda bisnis bakalan agak terganggu lah, terutama yang margin keuntungannya sangat nipis. Jadi itu sangat benar-benar mengganggu roda dari bisnis wedding fotografi itu sendiri. Permasalahan dalam pembayaran oleh klien itu biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Apa yang diekspektasikan oleh klien itu tidak sesuai ya. Misal katakanlah buan lah katakanlah. Jadi mungkin apa yang mereka ekspektasikan itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Jadi ya akhirnya karena bagian dokumentasi itu adalah bagian yang paling ujung ataupun di bagian terakhir, jadinya kita tidak dibayar lunas ataupun waktu pembayarannya jadi lebih panjang ya, mungkin dikarenakan ketidaksesuaian ekspektasinya. Permasalahan yang kedua ya mungkin mereka itu sudah mempersiapkan dana untuk melunasi, namun ya seperti kita ketahui setiap manusia pasti akan mengalami masalah ya. Mungkin ketika mereka mau melunasi ternyata ada kebutuhan yang lebih urgent yang membuat mereka harus mengalah untuk menunda dulu pembayaran kita. Jadi sebisa mungkin kita maklumi, ataupun kalau saya sendiri bagaimana saya bisa menjadi ataupun bisa memberikan solusi bagi klien, entah itu dibayar secara cicil ataupun ya kalau memang itu mereka benar-benar tidak bisa membayar ya biasanya ya saya ikhlaskan. Tapi semua itu sudah saya perhitungkan. Ketika ada klien yang tidak lunas pun saya tetap tidak mengalami kerugian karena ada beberapa hal yang sudah saya perhitungkan sebelumnya. Saya yakin setiap klien ataupun setiap orang yang mengalami permasalahan pembayaran itu di hati nuraninya itu pasti akan mempunyai keinginan untuk melunasi dari permasalahan keuangan tersebut. Namun karena ada sebuah permasalahan akhirnya mereka tidak bisa untuk menyelesaikan
tanggungan dari pembayarannya. Jadi ya bagaimana kita bisa memberikan solusi ataupun bagaimana kita bisa menjadi manfaat untuk orang lain, itu bagi saya itu lebih penting daripada kita terlalu memaksakan apa yang menjadi hak kita. Ya kalau saya sendiri sih tidak terlalu frontal. Saya merasa bahwasanya setiap orang ataupun setiap klien pasti akan mempunyai keinginan untuk segera melunasi ataupun menyelesaikan masalah pembayaran. Itu kalau saya. Ada beberapa tips yang bisa saya share. Meskipun klien ini tidak membayar secara lunas, kita tetap tidak mengalami kerugian. Tips yang pertama yaitu kita harus tahu kebutuhan operasional kita ketika di lapangan, ketika kita menjalankan tugas sebagai fotografer ataupun videografer wedding. Jadi kita harus tahu berapa biaya operasionalnya, mulai dari sewa vendor ketika kita meng-hire vendor yang lain ataupun kita membayar freelance. Kemudian kita juga harus tahu konsumsinya berapa, kemudian transport yang akan kita butuhkan untuk menuju ke lokasi itu juga harus kita perhitungkan, dan ataupun elemen-elemen biaya yang lainnya yang membentuk ataupun yang menjadikan itu sebuah biaya operasional, itu kita harus tahu karena nantinya akan sangat berpengaruh terhadap pembayaran dari klien. Tips yang kedua adalah ketika kita tahu biaya operasionalnya, kemudian kita tentukan berapa besar DP-nya. Sebisa mungkin DP ini melebihi dari biaya operasionalnya. Jadi biaya operasionalnya ini tidak terhitung dari keuntungan kita, tidak dihitung dari jasa kita selama motret, kemudian tidak dihitung biaya produksi, itu tidak dihitung. Jadi biaya operasionalnya ini benar-benar biaya yang nantinya akan kita perlukan ketika kita tugas motret saja. Jadi selang antara klien deal dengan kita sampai hari pemotretannya itu adalah biaya operasionalnya. Ketika kita tahu biaya operasionalnya dan kita menentukan DP-nya itu harus lebih besar dari biaya operasionalnya, jadi ketika klien hanya membayar DP-nya saja dan tidak melunasi dari kesepakatan, kita masih tetap aman. Karena apa? Karena sisanya ataupun pelunasannya itu ya hanya sebagai keuntungan dan biaya produksi yang masih belum diproduksi. Biasanya sih untuk DP ini kalau hanya jasa fotografi saja ya, DP 50% itu saya rasa itu sudah lebih dari cukup. Namun ketika ada vendor, katakanlah vendor lain ataupun kita meng-hire videografer katakanlah, jadi kita harus tahu ataupun kita membuat sebuah kesepakatan dengan vendor video ketika ada permasalahan itu nantinya pembayarannya tetap bagaimana, kita bayar separuh ataupun kita tetap bayar full, itu hal yang perlu dibicarakan kepada vendor karena kemungkinan terburuk itu pasti ada. Jadi biasanya ketika saya meng-hire vendor katakanlah videografer, itu biasanya akan saya bayar full. Karena apa? Karena ini saya masukkan biaya operasionalnya agar mereka tetap bisa menerima haknya dan kita tetap juga saling enak lah, saling win-win solusi. Jadi ketika klien tidak membayar, kita tidak mengalami kerugian. Karena apa? Karena kita sudah menghitung elemen-elemen dari biaya operasionalnya ini. Jadi bagi teman-teman yang mengalami permasalahan ataupun akan membangun bisnis wedding fotografi, jadi sebisa mungkin ketahuilah biaya operasionalnya ketika akan melaksanakan pemotretan. Ketika kita tahu biaya operasionalnya yang kita butuhkan ketika akan motret wedding atau pre-wedding katakanlah, kemudian kita tetapkan berapa besarnya DP yang akan kita target ataupun kita kasihkan kepada klien. Jadi sebisa mungkin DP ini lebih besar dari biaya operasionalnya, sehingga ketika klien tidak membayar kita masih tetap aman karena elemen-elemen sisanya ini itu kita tidak perlu mengeluarkan biaya lagi, jadi masih aman lah. Oke, itu tadi 2 tips. Kemudian ketika permasalahan klien tidak membayar lunas, apa sih yang akan saya lakukan? Jadi
sistem saya ketika setelah wedding selesai itu file akan saya berikan, itu file-file yang sudah saya sortir ya, itu akan saya serahkan kepada klien. Karena gini prinsip saya, DP atau down payment itu adalah pembayaran untuk kita melakukan tugas sebagai fotografer atau videografer. Jadi tugas kita untuk mendokumentasikan. Jadi DP ini adalah sebagai pembayaran kita untuk bertugas untuk mendokumentasikan dari pernikahan, dan pelunasan ini adalah untuk tugas kita untuk melaksanakan produksi. Jadi ketika klien hanya membayar DP, ya sudah, file tetap akan saya berikan karena itu adalah hak dari klien. Itu bagi saya ya, itu adalah hak bagi klien. Terserah itu nantinya mereka tidak melunasi kemudian mereka mencetak sendiri, ya itu hak dari klien ya, meskipun itu sangat menyalahi dari kesepakatan yang sudah kita buat. Ya bagaimana lagi ketika klien sudah tidak cocok ataupun ekspektasi mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, ya kita harus terima lapang dada. Ya kita berikan solusi lah, yaitu kita tetap kasihkan kepada klien apa yang menjadi hak mereka, karena kewajiban mereka untuk membayar DP ataupun memberikan tugas kita untuk mendokumentasikan itu sudah mereka laksanakan. Jadi tugas ataupun kewajiban kita yang sudah mendapatkan pembayaran DP yaitu untuk memberikan kerja kita ketika kita di lapangan. Jadi biasanya ketika ada pelunasan itu saya akan melaksanakan pengerjaan editing dan pengerjaan proses produksi sampai output itu diterima klien. Jadi ketika klien tidak melakukan pelunasan, ya sudah, mentok di mendapatkan file mentah yang sudah kita sortir. Itu sih yang selama ini saya kerjakan, karena dengan begitu kita tidak mengalami kerugian untuk melakukan proses produksi. Jadi klien yang tidak membayar, ya ada beberapa ya klien sih yang tidak melunasi, baik itu mulai dari 1 juta, 2 juta, 2,5 juta, ada yang tidak melunasi. Namun ya saya tidak merasa rugi. Karena apa? Ya karena biaya operasionalnya sudah ketutup dari down payment. Jadi ketika tidak ada pelunasan, ya sudah, tugas saya selesai di pengiriman file mentah. Jadi DP ini adalah tugas saya untuk motret, sedangkan pelunasan adalah tugas saya untuk editing dan output yang akan diterima oleh klien. Untuk besarnya DP itu saya sangat tergantung dari paketan yang akan diambil oleh klien. Kalau memang paketan hanya foto, ya DP 50% lah katakanlah. Kemudian ketika klien mengambil paket foto dan video, itu biasanya DP saya akan tetapkan sejumlah 70% dari nilai paket. Jadi ketika ada permasalahan klien yang tidak membayar ataupun tidak melunasi, kita masih tetap aman karena 25% itu adalah keuntungan kita, jasa kita untuk motret ataupun kita editing. Jadi masih aman lah. Namun bagi teman-teman yang masih belum menerapkan DP seperti itu, silahkan diterapkan karena itu akan mengamankan kita ketika ada permasalahan di pembayaran. Sementara itu dulu, kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau teman-teman punya pengalaman yang lain atau mau berbagi tips, mari kita diskusi di kolom komentar. Semoga bermanfaat, terus berkarya dengan kerendahan hati, sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.